lalu tangannya gerak. Tapi nggak gerak banyak, nggak, cuma jari-jari doang. Jari-jari digerakkan, dia genggam tangan saya. Saya bilang, saya cium tangannya, subhanallah. Abang sadar nak, tapi dia nggak gerak sama sekali, cuma tangan ngasih tanda. Ada saya dengar satu orang yang minta tolong, saya berkejar. Saya lihat bahwasanya si almarhum ini sudah berada di pangkuan teman saya yang satu itu. Mendampingi pelapor sampai kasus ini jelas dan tuntas. Justru kita pengen speak up, sebenarnya pengen membuka ini ada apa kan gitu kan. Awalnya tuh saya kan di rumah nih sama anak saya. Waktu itu anak saya kan lagi di luar, saya yang di rumah. Jadi tiba-tiba sekitar jam 5 lewat, anak saya tuh nelpon saya, "Mak," katanya gitu kan, abang ada di UGD," katanya gitu. Mau minta PPJS sama kakak. Langsung kita kaget kan waktu itu kan. "Emang ada apa?" Nangis-nangis deh, "Abang mak, cepet lah mak," kata dia. Iya. Jadi ributlah di rumah nih ada apa. Sampai dia ke rumah, "Mak," katanya, "abang ada di UGD, cepatlah mak kita pergi," katanya. Iyalah, waktu itu berangkat lah jam 5 lewat mungkin setengah 6. Jadi sampai sana tuh maghrib karena terdengar suara azan. Saya lihat anak saya didorong, itu udah enggak sadarkan diri, saya udah bingung. Dia enggak bergerak, cuman tangannya begini aja, gini seperti nahan rasa sakit, tapi dia enggak bergerak sama sekali, enggak buka mata, juga enggak ngomong sama sekali. Jadi saya tanya sama, waktu itu ada teman-temannya, "Ini ada apa?" Saya bilang gitu. Mereka cerita kalau abang nih jatuh di tempat konsan, itu organisasi temannya, bukan organisasi dia organisasinya Mapala, tapi dia nih kejadiannya dapatnya di Komsan gitu katanya. Jadi waktu itu abang tuh mau tidur, habis kami makan katanya kan sama-sama, abang masak nasi, kami makan sama-sama. Jadi abang masuk tidur, abang jatuh, abang tuh sempat bangun, mungkin katanya tuh abang tuh mau kencing, jadi abang kejedot katanya, jatuh, telungkup, dalam keadaan telungkup. Ya saya bilang, "Kok telungkupnya sampai separah itu, sampai abang tidak sadar?" "Tidak tahu mak," dia bilang seperti itu. Jadi langsung dari perawatnya bilang mau di scan waktu itu kan. Jadi iya, saya bilang silakan kalau mau di scan. Jadi udah di scan, keluarlah hasilnya, ternyata ada patahan. Ini tengkorak belakangnya nih patah dari sebelah kanan waktu itu. Jadi saya bingung kenapa, yang perawatnya pun kebingungan. Kenapa kalau cuma jatuh ada patahan di belakang kuping, tengkorak belakangnya patah. Waktu itu baru ditemukan itu. Iyalah saya bilang. Jadi sempat saya dengar anak-anak ngomong, "Kok cuman jatuh, ini memorinya hilang." Jadi di dalam itu anak-anak perawat mungkin mereka tak sadar kalau saya ada di situ waktu itu. Jadi yang lain bilang, "Masa sih?" katanya. Jadi mereka berkumpul, "Iya, ini sepertinya memorinya hilang," katanya gitu. "Aduh kasihan, kalau gitu cepat hubungi," kata dia, "dokter spesialis bedahnya, kita tanya dulu mau nangani." Mereka telepon lah. Jadi intinya tuh dokternya bilang kalau ini udah susah, ini udah terlalu parah. Mereka bilang, "Tolonglah dok, kali ini anaknya masih muda." "Oh kalau gitu coba," katanya, "cari dulu itunya, orang tuanya. Mau ndak dia suruh tanda tangan, kalaupun mau harus cepat, ini harus malam ini." Kata dokternya seperti itu yang saya dengar ya. "Jangan nunggu besok, kasihan, ini udah terlalu parah," katanya gitu. Jadi saya tanpa ngomong lagi waktu itu kan, saya bilang, "Iya udah saya dengar, saya mau tanda tangan." Pikir saya anak saya enggak ngapa-ngapa,
Cuman mikirnya kalau anak ini kalau hilang memorinya hilang, palinglah hilang ingatan atau gitu, balik seperti anak kecil gitu kan. Jadi saya pikir kalau tak ada cara A, biarlah cara B gitu kan. Jadi saya langsung tanda tangan, ya mama mau tanda tangan. Saya tanda tangan, anak itu masuk ke UGD, masuk ruang operasi. Waktu itu nunggu dokternya, langsung masuk, langsung dibius sekitar 8:30. Langsung dibius, kata dokternya ini setengah jam atau 1 jam baru kita ambil tindakan operasi sambil nunggu biusnya masuk. Dia bilang, iya dok, saya bilang. Selesai operasi jam 1 malam masuk UGD. Jadi masuk UGD waktu itu saya dan keluarga tidak bisa masuk karena udah dilarang ya, masuk ruang ICU, bukan UGD, ruang ICU. Jadi tidak bisa masuk dalam 1 malam. Dokternya bilang selesai operasi Bu, kita tunggu 24 jam. Katanya kita nunggu reaksinya anak ini seperti apa. Iya dok, saya bilang. Jadi nunggulah kami di atas. Besok paginya jam 6 saya turun. Saya masuk, anak saya tidak ada reaksi. Sampai hari kedua jam 6 saya masuk lagi. Barulah anak saya ada reaksi. Jadi itu lebih dari 24 jam ya waktu itu. Saya panggil, Bang, Abang udah 3 hari nak belum sholat, saya bilang gitu kan. Mau kada sholatnya gimana? Saya bilang. Lalu tangannya gerak, tapi nggak gerak banyak, nggak, cuma jari-jari doang. Jari-jari digerakkan, dia genggam tangan saya. Saya bilang, saya cium tangannya, subhanallah. Abang sadar nak, tapi dia nggak gerak sama sekali, cuma tangan ngasih tanda. Saya ngomong, saya bilang sama perawatnya, Dek, abangnya sadar. Benar lah Bu, katanya kan. Iya. Langsung ini jarinya diginikan sama perawatnya kan. Nggak Bu, sama sekali nggak sadar, dia bilang gitu kan. Sadar, saya bilang enggak Bu. Kayak saya bilang lagi sama si abang, Bang, udah terang nak, ini udah jam 6, abang belum sholat subuh. Jadi sepertinya tuh dia bergerak ngangkat kakinya tuh, kayaknya otaknya bekerja keras ya. Ngangkat kakinya terangkat tinggi, kayak diginikan gitu, langsung jatuh lagi. Langsung kami kegirangan. Perawatnya bilang, Bang, semangat abang cerdas, abang pintar, katanya kan. Abang, katanya, semangat terus Bang, lawan sakitnya Bang, kata perawatnya. Iyalah kan. Jadi saya senang waktu itu kan, kawan-kawannya pun masuk. Dia masih ngasih respon, temannya masuk. Jadi pada senang bacakan Yasin, dia masih merespon jari-jarinya kan. Tapi sebelah kanan doang, sebelah kiri enggak. Yang ngangkat kakinya pun sebelah kanan. Selesai itu waktu itu sore, jam 6, 1 hari lah kan. Dia merespon itu. Jam 6, saya masuk lagi, saya sempat keluarkan, tapi keluar sebentar ya, sekitar 15 menit gitulah. Masuk lagi, saya ngomong sama abang, udah enggak bergerak. Saya bingung Bang. Langsung saya bilang perawat, Dek, gimana dia enggak merespon? Mungkin tidur kali, katanya gitu kan. Oh iyalah, udah dibiarkan sampai malam. Waktu itu saya keluar sekitar jam 9 lah. Sebenarnya udah enggak dibolehkan sih, tapi saya dibolehkan. Tapi sempat dokternya bilang, Bu, waktu itu dokter Steven hari keberapa saya lupa, dia ada ngasih tahu, Bu, katanya, ini ibu jangan itulah, katanya kan, ini sebenarnya udah ndak bisa, dibilang, karena otaknya udah. Ya dok, saya paham dokter, ndak usah perlu kasih tahu saya bilang, cuman ya namanya mama ya, pasti punya harapan yang besar lah. Saya mikirnya waktu itu, jangankan anak saya masih hidup, orang yang udah mati, yang udah dikubur aja bisa bangun kan. Saya mikirnya sampai sejauh itu, saking besarnya harapan saya anak saya hidup lagi. Saya mikirnya kayak gitu. Selesai itu cuman 1 hari itu yang anak saya bisa merespon. Selebihnya sampai
hari berikutnya udah sama sekali tidak merespon. Dan darahnya pun turun sampai angka ke-70. Itu ada Dokter Stephen bilang, "Bu, saya minta maaf," kata dia. "Saya ndak bisa untuk menyelamatkan anak ibu. Ini dari pertama saya bilang sama ibu kalau ini udah terlalu parah," katanya. "Saya ndak bisa menyelamatkannya," kata dia. "Iya dok," saya bilang. Mama sih berusaha untuk tegar lah waktu itu kan. Sebenarnya sakit, rasa ndak terima. Cuman saya ndak tahu kejadiannya seperti apa, mau nuduh siapa, apa yang terjadi, saya bingung. Jadi saya cuma diam, berusaha untuk tegar lah, berusaha untuk nerima semuanya. Jadi sampai hari ke-6 anak saya dirawat, anak saya menghembuskan nafas yang terakhir. Itu pukul 2 lewat 25 menit meninggal. Sempat bapaknya ndak terima, minta diotopsi. Cuman saya diam waktu itu. Saya mikirnya ndak percaya kalau anak saya dianiaya. Karena anaknya tuh baik. Dia ndak pernah bilang ih atau dia ndak pernah. Apa yang saya katakan iya. Bahkan waktu mau kuliah aja, saya yang nyarankan dia kuliah, dia ndak mau kuliah. Saya bilang, "Mama pengen kuliah bang, karena mama ndak mampu. Mama pengen abang yang kuliah." Dia kuliah, dia pun nanya mau kuliah di mana. Mama bilang di YIN, karena YIN bagian agama. Dari kecil dia tuh saya sekolahkan bagian agama waktu itu. Jadi ngambil jurusan pun dia minta saran sama saya, karena dia anak broken home. Iya, saya bilang. Saya tidak nyangka kejadian ini. Waktu pemakaman pun malam nyampe-nya ke sini kan hari Kamis waktu itu kan. Dia meninggal hari Kamis. Nyampe ke sini mintanya saya udah selesai, tapi bapaknya masih tak terima. Maunya pengen tahu apa yang terjadi karena dokter bilang itu terlalu parah kan, dan kayaknya ndak mungkin lah kalau cuma jatuh ininya bisa patah. Bapaknya penasaran, pamannya pun penasaran, lebih-lebih adiknya. Jadi mereka lapor tanpa sepengetahuan saya. Jadi sampai sini udah mau dimakamkan, tapi malamnya masih malam kan, sempat bermalam abang tuh. Jadi bibinya nih yang lihat di kepalanya tuh ada gores. Kita mikir gini, mungkin karena operasi gitu kan. Jadi mikir lagi saya, kalau karena operasi kena pisau gitu kan, pasti lukanya menganga kan. Ini kok terbenam, itu seperti kayak kalau nggak kejedut atau dipangkong. Kalau kejedut masuk, saya pikir nggak masuk di akal kalau kejedut tuh sampai sedalam itu. Ini jari terbenam dan ada luka, darahnya tuh masih terasa, masih segar. Saya mikir kayak gitu ya. Kalau kejedut nggak mungkin ya kayak gini. Jadi saya bingung waktu itu. Jadi dilihat kaki di belakangnya adalah bekas-bekasnya itu. Kayak ditendang atau kayak gimana, saya pun bingung lah ya. Di sini ada memar, di sebelah kiri juga ada memar. Jadi ya Allah, anak saya diapakan waktu itu, saya sedih betul. Jadi sampai besoknya anak saya dimandikan, sampai udah dikafani, mungkin dari pihak kepolisian ada datang. Saya sebenarnya udah ikhlas, cuman saya tidak bisa nolak yang lain rasa pengen tahu. Saya pun pengen tahu, cuman saya tidak percaya, tetap saya tidak percaya. Bahkan sampai saat ini pun saya tidak percaya kalau anak saya dianiaya. Saya tidak percaya itu, karena kalau kalian pun kenal sama abang, kalian pun pasti tidak percaya. Abang tuh orangnya baik, siapapun yang datang sama dia, diajaknya makan. Saya tidak percaya. Kalau di rumah pun sama anak-anak, dia sama anak kecil penyayang, sama neneknya suka gurau sama saya. Tak pernah dia bilang tidak mau kalau saya suruh, dan saya rasa mustahil.
Semuanya kaget kalau dengar dia meninggal pagi sampai dianiaya, kaget. Itulah saya pengen tahu kenapa sampai ini terjadi, apakah benar-benar karena dianiaya, sebabnya apa. Itu yang bikin, jadi saya sendiri masih bingung ya waktu itu mau diotopsi atau enggak. Tapi dari pihak sini yang lainnya minta saya setuju. Ya mau tak mau lah saya jadi setuju, karena pun yang lain pengen tahu, termasuk masyarakat sini lah yang desak saya. Sebenarnya sakit saya sebenarnya kalau anak saya diotopsi, saya sebenarnya enggak mau. Tapi ya karena rasa ingin tahu, mereka lebih besar ya saya relakan. Karena saya pikir saya pun udah lihat anak saya waktu di kafani, saya udah lihat. Ya udahlah, saya ya sampai di situ lah cerita yang saya tahu. Berapa orang yang di BAP? Kalau untuk keseharian beliau, ya kebetulan kita makan tidur sama. Beliau orangnya pertama sangat ceria, baik, suka bergurau karena kami biasa main game bersama, bergurau dan lain-lain. Nah, itu sih kalau untuk kesehariannya. Bang, beliau juga habis sidang skripsi, Bang. Ya, beliau habis sidang skripsi. Habis sidang skripsi beliau. Sepanjang abang berkawan sama korban nih, Bang, pernah ada dia ngeluhkan memang ada sakit di kepala atau segala macam tuh? Nggak ada sih selama saya berkawan dengan dia. Nah, Jabatan di organisasi Mapala sebelumnya jadi apa, Bang? Nah, sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Mapala periode 2023-2024. Nah, setelah itu dia naik jadi Dewan Penasihat Organisasi di Mapala Langgang Gading itu selama 2 tahun. Nah, sekarang pun masih menjabat sebagai Dewan Penasihat Organisasi beliau. Yang saya ketahui karena saya ada di lokasi itu, waktu kejadian itu kita makan, Bang. Nah, jadi di rumah makan tuh memang kita sebagai kawan-kawan biasa, rutinitas kawan-kawan makan tuh memang jam segitu, sekitaran jam 11 malam, jam 11 ke jam 12 malam. Nah, jadi setelah makan kita nongkrong nih, Bang, nongkrong di depan sekret Mapala. Nah, si almarhum itu duduknya pisah sama kita. Nah, setelah makan kita ngerokok, nyantai dan lain-lain. Nah, sekitaran jam 1 malam itu kita terdengar benturan tuh, Bang. Benturan keras kayak ada barang jatuh analoginya, Bang. Nah, jadi kawan-kawan yang di depan yang duduk sama dia waktu itu langsung kejar. Langsung kayak panik, apa tuh katanya. Nah, langsung masuk ke dalam. Nah, sekali yang masuk ke dalam, saya dengar satu orang yang minta tolong. Saya berkejar. Saya lihat bahwasanya si almarhum ini sudah berada di pangkuan teman saya yang satu itu. Nah, jadi saya keluar lagi, saya ngambil pengelap untuk mengelapi darah yang jatuh di lantai. Nah, setelah itu si almarhum itu lanjut tidur lagi, Bang. Tidur sampai ke jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Setelah itu saya minta izin dengan kawan-kawan yang lain, minta jagain, takutnya dia bangun jatuh lagi. Nah, jadi setelah jam 3 pagi itu saya tidak ada di lokasi. Jam 3 pagi. Nah, bangun tak bangun saya jam 8 pagi, giliran dengan kawan yang jaga. Nah, setelah jam 8 pagi itu kita lihat bahwasanya si almarhum ini masih tidur. Nah, saya inisiatif dengan kawan saya yang satu tuh, Astobi. Jadi kita pindahkan aja, itu kan sekret orang nih. Nah, takutnya paginya ada kegiatan kawan-kawan yang lain. Nah, terus setelah itu kita pindahkan, Bang. Kita pindahkan si almarhum, kita bawa berdiri dan masih bisa napak jalan, pindah dari sekret satu ke tempat sekret kami Mapala. Nah, setelah itu lanjut tidur lagi, Bang, dia, Bang, dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi itu saya yang jagain, tidur di samping beliau. Nah, ada satu durasi dari jam 9 pagi kurang lebih ke jam 10 pagi itu
saya jaga beliau tuh di samping tiduran di samping dia. Nah tiba-tiba dia ada terbangun sedikit, langsung berdiri. Nah saya pun refleks langsung, mau kemana kata saya. Takutnya saya ketika dia bangun ada menghantam benda apa lagi. Nah setelah itu dia duduk bang, buang air kecil. Nah buang air kecil lanjut tidur lagi. Nah lanjut tidur lagi, saya jam 10 pagi itu saya izin mau keluar, mau pulang karena saya mau berangkat ke Sambas, ada kerjaan. Nah sekitar jam 2 siang saya datang lagi sini. Si beliau tuh almarhum masih tidur. Jadi kita inisiatif nih yang kawan-kawan yang lain, kita basahin aja mukanya, kita cuci badannya supaya beliau nih segar mungkinan. Nah kan, jadi kita bangunkan, bangun kita bangun untuk kita kayak kita basahi kepala lah kan, basahi muka dan lain-lain. Nah kita dudukkan di depan sekret. Nah waktu itu tuh masih berdiri, masih jalan tapi masih dipapah bang. Nah setelah duduk kita kita kasih air biar konsumsi kita ini biar segar dari tidurnya. Nah beliau tuh masih buka mata, masih memandang kita, dan dia ngusapkan tangannya ke kepalanya. Nah tapi tidak ada berkata-kata bang, tidak ada ngomong, tidak ada apa. Nah tapi kita ajak ngomong, ayo bangun, ayo apa kau nih gini. Nah lepas itu kita duduk kan bang, sekitar 5 menit 10 menit. Nah lepas itu dia masuk lagi ke dalam, mau masuk ke dalam. Nah kita jaga lagi bang, jalannya kita papah lagi, kita jalan. Nah, mulai dari itu kita ngelihat bahwasannya kawan-kawan yang lain, oh ini mulai tidak kondusif nih, kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit biar ada penjelasan dari medis tentang apa nih masalah penyakit ini. Nah, karena kita berasumsikan beliau nih dalam tanda kutip kita hanya taunya dia ini sakit demam dan lain-lain. Nah setelah itu datanglah nih ada satu anggota juga senior yang bawa mobil, nah kita minta tolong, minta bawa. Nah sempat ada perbincangan bang, ada diskusian di antara kita, mau kita bawa kemana. Nah kita bawa ke rumah sakit, kita bawa opsi yang pertama keluar itu mau kita bawa ke puskesmas terdekat. Nah banyak nih kita diskusi mau puskesmas mana ini yang terdekat. Nah ada satu orang nih kawan yang di situ juga ngomong, puskesmas buka ke hari Sabtu. Nah saya rasa ini tidak buka. Nah dalam keadaan berpikirnya, dalam keadaan panik, kita kan kurang ingat juga bahwasanya hari Sabtu tuh puskesmas tutup. Nah timbul opsi kedua, ke klinik anggrek guna dapatkan penanganan awal lah, penjelasan dari medis. Nah dibawa lah ke klinik anggrek. Saya ikut juga dalam mengangkat beliau, bawa ke mobil. Nah setelah itu saya tidak tahu lagi bang, saya berangkat ke Sambas dengan 3 orang kawan saya itu. Nah situ sih yang saya dapat jelaskan sampai kejadian itu bang. Tadi yang saya lihat, dan kebetulan saya yang bersihkan darahnya. Darahnya itu keluar dari hidung bang, hidung sebelah kiri atau kanan ya lupa saya. Nah kebetulan saya yang bersihkan pakai kain lap, bersihkan, dan kondisi beliau tuh masih bisa buka mata dan mandang kita. Nah kami tanya kenapa kau ni, kenapa, tapi tidak dijawab. Nah tidak ada jawaban. Nah saya inilah nih sibuk membersihkan darahnya dan lain-lain lah, yang ada yang tumpah di yang di lantai, yang di hidung, yang di pipi sini. Nah itu sih bang yang saya lihat. Kamilah yang mendampingi keluarganya sampai dari pihak bapak dengan adiknya ketika jenazah mau dibawa ke Jungkat pakai ambulan. Lalu si adik dengan bapak dari almarhum dia lapor ke Polsek Pontianak Selatan. Kamilah yang mendampingi di sana. Kami yang mendampingi di sana sampai perkara ini selesai. Bahkan kami menyampaikan juga malam itu kepada orang tuanya
karena di pihak kepolisian kalau dua keluarga ini tidak sepakat untuk melakukan otopsi, maka polisi tidak akan bisa melakukan itu. Sehingga malam Jumat kami di sana nyampe sebelum maghrib ya, jam 5-an, kami pulang jam 11 di sana, koordinasi dengan keluarganya juga bagaimana mereka agar bisa kompromi untuk menemukan titik jelas dari indikasi-indikasi tersebut. Nah, saat kami perjalanan setelah pelaporan itu mendampingi pelaporan di mana Pontianak Selatan, rekan-rekan aparat datang ke sini langsung ke TKP, dan di TKP itu ditemani juga oleh tim kami di sini, saudara Bang Hasan yang dia juga saat paginya dengan saya mencoba mengecek CCTV juga kejadian-kejadian tersebut. Lalu ke hari Jumat kami juga yang mendampingi sorenya, yang koordinasi dengan kepolisian saat setelah otopsi ya Mbak Vina. Jadi pertama bahwa kami menyampaikan atas perintah dari Pak Rektor juga, koordinasi kami mendukung dan kami juga akan melakukan upaya-upaya ini mendampingi pelapor sampai kasus ini jelas dan tuntas. Sambil kita menunggu hasil otopsi dan hasil penyidikan. Karena di dalam hukum itu ada penyidikan, ada penyelidikan. Sekarang prosesnya penyidikan untuk mengetahui apakah ada indikasi pidananya, kekerasan atau tidak, karena ditangani oleh Jatanras ya Mbak. Oleh Jatanras. Maka kami masih nunggu hasil dari mereka. Jadi itu bahwa kamilah yang mencoba mendampingi. Dan pertama kali juga menerima bahwa ada kejanggalan itu dari pihak keluarga atau dari pihak perawat juga adalah kami. Cuman kami kerjanya koordinasi dulu, panggil satu-satu sampai akhirnya almarhum tutup usia. Lalu ada orang di luar yang mencoba mengekspos ini dan mengatakan bahwa kami tidak kooperatif. Padahal kami dari awal kamilah. Karena bagaimanapun saya selaku pembimbing yang hari-hari almarhum selalu di sini, mereka tahu semua. Manggil saya sebagai abang, sebagai Pak Bos, meskipun dosennya, saya juga sangat prihatin. Maka saya juga ingin kasus ini benar-benar tuntas, diusut secara profesional oleh pihak kepolisian. Berapa orang yang di BAP? Jadi kemarin pendampingan itu kebetulan kita yang mendampingi, kemudian di Polsek Selatan ya kan. Nah, kemudian di Jatanras kemarin dipanggil juga, ternyata kasusnya itu dialihkan di unit Jatanras Polresta. Nah, ternyata Polresta. Malam hari yang setelah kejadian almarhum itu meninggal, ternyata pihak keluarga itu membuat laporan, makanya bisa diotopsi. Jadi gitu. Jadi untuk sementara tadi kan spekulasi yang kemungkinan ya, yang bisa mungkin yang disebabkan dikatakan tidak sebagai wajar penyebab ya kan, tapi kita belum bisa memiliki bukti. Makanya kita menunggu hasil dari otopsi itu sendiri dari pihak dari kepolisian dan juga dari dokternya. Nanti akan dirilis langsung sama kepolisian koordinasi dengan PKBH. Jadi kita pasti terbuka kok untuk ini ya, karena dari mulai pendampingan sampai tahap yang sekarang tuh kita memang mendampingi keluarga dan kita enggak berusaha menutupi, justru kita pengen speak up, sebenarnya pengen membuka ini ada apa kan gitu kan. Karena kan gini, kita menerima aduan dari pihak keluarga, tetapi untuk cross check itu kita enggak bisa dengan sepihak. Kalau di dalam hukum kan ada bukti, harus ada pembuktiannya dan segala macam kan gitu. Makanya kita bisa alihkan ke polisi juga, itu berdasarkan dari permintaan dari keluarga. Jadi untuk autopsi itu harus ada laporan dari keluarga. Jadi seperti itu kronologinya. Karena gini, banyak di luar spekulasi berkembang nih ya, yang belum rilis dari polisi sekarang.
ya kan, belum keluar dari dokter, dari polisi, bahkan dari kita pun itu sudah berkembang macam-macam yang ada penganiayaan dan segala macam. Ya mungkin hari ini gitu kan. Jadi kita belum mengeluarkan statement apapun, walaupun segala spekulasi yang di luar tes sudah seperti ini, tapi tetap dikembalikan kepada hasil dari penyidikan polisi. Jadi polisi sudah mengambil handphone, kemudian sudah memanggil 4 orang saksi yang di sini di kejadiannya, sudah diambil keterangan, kemudian sudah mengambil CCTV dari klinik sampai ke rumah sakit, itu sudah dapat semua gitu ya. Jadi memang posisinya almarhum ini memang sudah pingsan dan itu ada CCTV-nya. Jadi mereka udah bergerak cepat. Yang mereka belum bisa ketemu ini adalah dari dokter di Rumah Sakit Untan, karena keterangan-keterangan awal ini yang dibilang lebih berat daripada yang seharusnya itu semuanya berawal dari rumah sakit gitu kan. Jadi makanya orang tua itu merasa ini ada kejanggalan itu karena keterangan dari rumah sakit. Nah, sampai detik ini saya pun belum ketemu sama dokter. Polisi ternyata juga tidak bisa nembus ke dokter jatan rasnya gitu kan, belum bisa mengambil keterangan. Jadi ya sekarang kita kepada hasil otopsi. Mungkin kayak gitu supaya apa ya, supaya ndak spekulasi di luar jelek kan gitu kan, kemudian kita dianggapnya kayak IAIN tutup mata. Enggak, sebenarnya betul kata Pak Komar, dari awal itu kita sudah mendampingi, cuman memang kita tidak publis karena kita harus hati-hati kan ini kan, karena kami sini lembaga, jadi memang ketika mendampingi itu kami belum berani publis kalau belum ada titik terangnya kayak gitu Mbak. Jadi kita kemarin memang memutuskan udah Pak kita keep sampai ini ranahnya memang benar-benar bisa naik ke polisi kan gitu. Jadi untuk bantuan hukum yang kita berikan udah maksimal alhamdulillah gitu kan. Bahkan ini saya karena saya sini advokatnya, saya lagi ngejar surat kuasa untuk bapaknya. Jadi supaya mereka kan jauh nih dari sana, bapaknya di Peniraman kan. Jadi biar aksesnya gampang, jadi saya bisa mewakili keluarga untuk komunikasi dengan pihak polisi, dengan pihak rumah sakit. Cuman ini dibantu dengan mahasiswa karena bapaknya udah pulang ke Peniraman, bapaknya kerja di sana. Jadi agak sedikit sedikit sulit ya, tapi saya sudah koordinasi juga dengan unit Jatanras Polresta, kemarin udah datang hari Sabtu dipanggil kan. Mereka juga minta bahwa kalau bisa ini dikondusifkan dulu. Karena mereka juga enggak enak nih dengan pemberitaan gitu, seolah-olah kasus ini tidak ditangani oleh polisi, padahal kasus ini sudah ditangani oleh polisi. Kayak gitu, Mbak. Jadi memang biar sama-sama cooling down dulu. Mungkin Mbak ini kan media nih ya, mungkin bisa sama-sama kita menetralkan opini di luar bahwa di sini ada seperti ini, karena kita belum bisa beropini sekarang. Walaupun kita praduga tak bersalah ya Mbak ya. Jadi siapapun yang kita anggap ini, kita tidak bisa secara hukum seperti itu. Jadi kalau belum ada pembuktian, belum ada saksi yang jelas, buktinya ya kan, karena berdasarkan hasil ada di Jatanras itu ada adik-adik mahasiswa yang ada di Mapala itu semuanya memang tidak melihat kejadian waktu dia jatuh, hanya bunyi langsung datang udah jatuh dan posisinya sudah berdarah. Nah seperti itu, hanya memberikan pertolongan gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa mau bilang ada kekerasan di dalam, dan polisi bilang prosedur mereka sudah maksimal terhadap orang-orang udah dipanggil semua gitu, sudah diambil keterangannya. Tapi untuk sementara waktu dari Jatanras itu mengatakan bahwa mereka sinkron, yang dipertanyakan dengan penyidik itu sinkron, dan kita hanya nanti tinggal menunggu hasil dari otopsi dengan hasil dari HP, data HP-nya, karena ada beberapa chat yang hilang tadi gitu kan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.